wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binastain Allahumma jawadin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala sayyidina assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qulatilatil ini alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafar bima minima. Alhamdulillah la kulli hal alhamdulillah bi nikmatil muslim. Sob, strategi buying time untuk pinjol, lunas pinjol dengan mudah. Jadi nanti ada prasyaratnya untuk itu supaya Anda paham dulu semuanya dulu. Jadi jangan sampai setengah-setengah. Tapi pagi ini saya pakai baju putih. Pagi-pagi saya di kantor jam 8 ini. Kenapa? Karena di gedung saya di kantor saya di lantai 3-nya itu ada para sniper. Wih, serem amat ada sniper. Iya. Karena Pak Jokowi hari ini tanggal berapa sekarang? 25 ya, 26 nggak tahu, saya lupa. Sekarang ini dia datang ke pasar Sumbatan Kendal, persis sebelahan pagarnya dengan gedung saya di belakangnya. Jadi di samping sama belakangnya itu ada pasar. Nah, Pak Jokowi ke situ dan gedung saya persis di depannya. Kalau saya di depan gedung saya kan di depan ini, di depan apa? Bypass Ngurah Rai, di depan jalannya persis itu. Jadi kemarin kepala sniper minta izin gitu untuk naik ke gedung saya untuk mengamankan. Oh, siapa? Kata bilang. Jadi sekarang ini saya harus datang. Doain aja mudah-mudahan Pak Jokowi mampir gitu atau bisa ketemu. Lewat sering sob, lewat doang, lewat gedung saya. Kalau Anda ke Sanur, ke Renon, ke Ubud, pasti lewat tempat saya di bypass itu. Alhamdulillah saya bisa mempunyai gedung yang strategis itu. Tapi sob, nanti saya cerita ya. Tapi saya cerita sebelumnya sudah. Jadi intinya ini, saya beli bukan dengan uang sob. Loh kok bisa Cap? Dengan Al-Fatihah, dengan kesulitan, dengan salawat Nabi. Loh kok bisa? Ya bisa. Buktinya bisa tuh. Malah bukan hanya gedungnya saya beli, tanah sebelah saya jadiin workshop pun sama showroom. Saya beli lagi. Alhamdulillah. Dengan cara apa? Dengan ridho ketika saya kena tipu orangnya. Nanti Anda bisa lihat. Nah, itu mudah sob kalau Anda yakin. Bisa semuanya. Oke, saya buatin strategi buying time strategi dulu untuk pinjol. Jadi buying time strategi itu apa sih? Itu strategi membeli waktu. Jadi semakin mereka tidak kooperatif, semakin bagus. Kenapa? Anda semakin punya waktu untuk bisa menyelesaikan ngumpulin dana untuk ininya, untuk itunya. Dan itu yang biasa digunakan oleh saya gitu. Dan itu bukan hanya efektif untuk pinjol, karena saya nggak pernah pinjol dulu. Tapi yang lebih berat daripada itu bisa dengan apa? Dengan bank segala macam-macam. Terbukti saya sekarang ini 4 sampai 5 tahun tidak bayar segala macam-macam karena sebelum pandemi saya lagi susah, usahanya lagi jatuh segala macam-macam. Alhamdulillah tidak dilelang juga gitu. Padahal asetnya strategis, yaitu workshop saya gitu. Ada 2 sertifikat di situ dan nilainya juga lumayan luar biasa gitu. Jadi saya tidak dilelang. Kenapa gitu? Karena itu tadi gunakan baik strategi dan kita tahu cara-caranya gitu segala macam. Malah sekarang ini bank itu yang menawarkan saya ada villa saya jual, udah gitu saya jual, mereka yang cari pembelinya gitu. Dan alhamdulillah udah gitu diskon lagi, diskonnya besar-besaran diskonnya hampir 70% gitu. Oh, kok diskon 70%? Iya betul, 70%. 60-70% lagi loh. Utang 2,7 kata OS-nya 2,7 M lebih, saya bayar hanya 1 miliar, 1,2 dan itu pun udah termasuk jual beli, pajak jual beli semua mereka yang nanggung. Terus pokoknya biaya marketing segala macam itu mereka, biaya lainnya mereka yang nanggung, biaya bank dan yang lainnya gitu. Mereka yang nanggung semua. Enak gak sob? Jadi itu alhamdulillah dan mudah-mudahan bisa close. Saya tidak boleh keluar kota, harus hari ini sampai tanggal 30 ini saya tidak boleh keluar kota untuk tanda tangan untuk mudah-mudahan betul nggak gitu. Tinggal doanya yang mudah-mudahan dilancarkan tanggal 30 ini bisa bebas, bisa 2 sertifikat saya bebaskan lagi. Sob, kita balik lagi ke ini. Jadi buying strategi ini bukan untuk kemplang sob. Satu lagi, kalau Anda niat kemplang, mukanya Anda kelihatan. Terus kekuatan mental Anda akan kelihatan. Jadi harus ada mental mau lunas, mau menyelesaikan masalah hutang Anda gitu. Kedua, mental double kayak saya gitu. Jadi ditekan apapun dan tidak semua kuat sob. Tapi kalau Anda sering nonton saya, lihat muka saya yang double ini, ilmunya pas-pasan, tetap ngomong aja. Kadang-kadang juga belepotan ngomongnya, saya minta maaf karena memang saya bukan YouTuber asli gitu, YouTuber KW-KW gitu. YouTuber dablek gitu. Nggak punya ilmu tetap ngomong gitu. Tetap posting, itulah dableknya gitu. Jadi tapi ada untungnya kalau dablek ini. Mau digoblokin orang ya nggak apa-apa gitu. Mau dihina juga nggak masalah gitu. Mau diajarin sama Anda juga nggak masalah, itu bedanya. Oke, baik lagi saya kayak ini. Kadang-kadang ngelantur saya kadang-kadang. Jadi harus mental, mau lunas, mau bisa menyelesaikan hutang ini. Berat masalahnya, nggak ada yang berat ketika Anda mampu gitu.
Ketiga, libatkan Tuhan. Kalau Islam, libatkan Allah dalam segala kegiatan gitu, segala penyelesaiannya. Jadi keempat, hanya takut pada Allah, bukan pada siapapun, bukan pada DC, bukan pada masyarakat. Kehilangan teman, dihina, gak usah takut, biarin aja. It's okay, easy, tenangin aja gitu. Jadi libatkan Allah tuh gini. Kalau kita sholat pun, kalau di Islam itu kan hanya ala sholat, kan ada panggilan sholat tuh hanya ala sholat. Kita jawabannya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita sholat pun kita minta melibatkan Allah gitu, tidak ada daya dan upaya gitu. Termasuk menyelesaikan hutang pinjol ini, hutang dunia ini, apalagi ini gitu. Jadi libatkan. Nah, contoh bukti adalah apa? Ketika saya dipanggil oleh bank, saya pikir gimana, saya sudah nyiapin strategi yang sulit-sulit segala macam-macam. Saya berpikiran bahwa tidak mungkin masalah ini selesai tahun ini. Ternyata karena begitu saya pasrahkan, saya libatin, terserah Engkau ya Allah, biar Engkau yang membuat siasat gitu, membuat rencana. Ternyata apa? Malah bank yang menawarkan gitu, dengan diskon yang luar biasa seperti yang saya tadi bilang itu. Jadi sekarang saya libatkan, semuanya saya libatkan. Ibaratnya saya itu hanya hamba aja gitu. Jadi terus kedua, hanya takut pada Allah gitu. Kalau Anda masih takut pada orang segala macam-macam, hanya malu pada orang, itu percuma. Malulah pada Allah yang tahu kebusukan hati kita, tapi masih mau memaafkan, masih mau menafkahi kita gitu. Masih mau memberikan maaf hidup gitu, itu ya. Jadi itu penting sob ya. Yang kelima, Anda harus belajar ilmu SWOT. SWOT itu nanti saya bahas lebih lanjut lagi. SWOT itu strength, kekuatan kita, weakness, kelemahan kita, opportunity, opportunity, threat-nya tantangan gitu. Jadi kekuatan kita tahu, kelemahan kita tahu, terus kesempatan kita tahu, tantangan kita tahu. Jadi intinya gini, kita tahu bahwa kadang-kadang pinjol tuh akan susah untuk mengeluarkan payment history gitu. Tapi dengan cara itu kekuatan kita. Jadi kita mau bayar, tapi payment history sini dulu. Karena tanpa payment history Anda tidak bakal bisa nego gitu. Berapa yang sudah Anda bayarkan, berapa pinjaman Anda, dan itu bisa jadi bukti sampai ke pengadilan sana. Kalau nanti mereka mau nuntut sampai pengadilan, itu penting sob. Termasuk kartu kredit. Kartu kredit juga sama, kartu kredit KTA dia diminta payment history pasti ogah-ogahan gitu. Dan saya kalau dia nggak mau ya saya buatin surat, dan kita perlu kita kirim suratnya ada di ribasolution.com. Contoh SP1-nya minta outstanding sama payment story. Outstanding menurut mereka berapa, payment story berapa gitu. Nah di situ. Yang keempat, Anda ngecekin juga kalau legal segala macam-macam ke OJK dan yang lainnya, berapa sih hutang kita di situ gitu, yang tertera di lembar negara tadi. OJK mewakili pemerintah gitu. Jadi itu. Semakin mereka nggak mau ngasih data, semakin bagus. Tanpa data Anda dipastikan tidak bakal punya apa-apa gitu, untuk negosiasi. Hanya nego kayak di pasar gitu, otot-ototan. Itu menurut saya nego yang bodoh gitu. Dalam artian apa? Karena ngotot, main marah-marahan gitu. Nego yang santai adalah nego yang kita punya datanya. Jadi mereka pun sama, mereka ini orang pintar semua dong. Mereka kan fintech, financial technology ya. Jadi mereka orang melek hukum, orang melek keuangan. Ini loh seperti ini. Nanti ada pun mereka minta, seandainya contoh, yang penting kita bayarkan, negonya gini, saya akan bayarkan ketika payment history saya terima sama outstandingnya gitu. Jadi saya jelas hutang kita ini. Dan yang keempat, kita harus menurut kita punya catatan sendiri berapa yang sudah kita bayarkan, berapa yang sudah dilunasi di pinjol yang sama, bla bla, legal dan ilegal dan lain-lainnya gitu. Nah, ketika menurut kita sudah lunas, udah melebihi dengan apa yang kita minta, meskipun kita udah tutup terus buka lagi, biasa kan top up dari 1 juta naik 2 juta naik 3 juta gitu. Uang di mereka sendiri gitu. Tapi kita udah bayar berapa. Kumpulin itu, kalau melebihi kirim surat lunas pihak. Contohnya ada di mana? Ada di ribasolution.com gitu. Jadi ada semua. Jadi semuanya sudah ada, bla bla bla. Jadi Anda tinggal jalankan aja. Jadi buying strategi, jadi kita kirim, jadi kayak gimana caranya kalau mereka datang gitu. Jadi kalau mereka datang gini, kalau mereka datang kan bagus, kasih aja ke payment history-nya, SP1-nya ini loh, lengkapi dulu, kirim ke saya baru gitu. Jadi seperti itu caranya. Udah gitu apa? Nah, di samping buying strategi, mana yang kira-kira operatif yang sudah kita selesaikan yang mampu Anda selesaikan dulu. Udah gitu adu domba gitu. Adu domba tuh gini, adu-adu gitu sistemnya, bukan adu domba ya, adu-adu gitu. Jadi minta pelunasan, kirim surat lunas pihak atau gimana, nego, udah gitu udah lunasi, ada surat lunasnya. Nanti ketika si pinjol lain datang bilang nih, saya kooperatif nih, ini saya pelunasi nih, ada pelunasan segala macam-macam. Karena apa? Karena mereka nurut, kalau enggak ya udah gitu. Jadi Anda seperti itu gitu. Semakin mereka nggak mau, semakin bagus sob. Jadi minta itu dulu datanya, payment history sama outstandingnya. Demikian ya saya. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.